Abang ini murni politisi Golkar atau emang hanya nyalek tok di Golkar aja atau tadinya di Ini pertanyaan yang berat ini. Nilai akhirnya adalah kenapa tidak kita orang hukum terjun ke politik gitu kan? selama ini berkiprah di Kota Serang. Betul. Nah, besar di kuliah di Kota Serang, Iya. besar di Kota Serang, kerja di Kota Serang. Iya. Nah, kenapa harus Lebak yang dipilih? Karena saya lahir di Lebak, Oh. besar di Lebak. Jadi bahkan ada istilah ya, berbuatlah baik terus menerus. Hingga disebut caleg. Nggak ada disebut caleg gitu kan. Iya, iya. Selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Sebentar lagi pemilu 2024 akan segera tiba. Banyak generasi muda dari berbagai profesi menjadi calon anggota legislatif di tahun 2024 mendatang. Salah satunya adalah Kang Wahyudi. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Kos, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kang Wahyudi ini adalah salah seorang pengacara yang malang melintang di dunia pergerakan. Beliau juga merupakan tenaga ahli di DPRD Kota Serang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Betul Kang, masih Kang? Sudah tidak. 2023 bulan Februari. Oh. Jadi udah nggak, Sudah tidak di sana lagi. kenapa itu? Fokus aja maksudnya ke perlawyeran lah kira-kira perlawyeran. begitu, supaya waktunya tidak terbagi-bagi. Kang, selama ini kan bergerak di dunia lawyer, dari sisi lawyers dengan dunia politisi kan beda tentunya. Betul. Nah, kenapa alasan untuk terjun ke dunia politisi? Dunia hukum itu begitu penting sebetulnya di kehidupan, tatanan kehidupan lah Ya. kira-kira begitu ya. Kenapa demikian? Karena mentoknya pasti kepada proses hukum begitu kan. Dari partai misalkan ada bagian hukumnya, bidang hukum. Lalu kemudian kalau dalam pemilu, dalam pileg, ada orang yang tidak puas, kemudian melakukan gugatan, begitu kan? Baik ke pengadilan, ke MK atau ke tata usaha negara misalkan ada SK yang digugat. Nilai akhirnya adalah kenapa tidak kita orang hukum terjun ke politik gitu kan? Mungkin kalau kita bilang bumbunya agak lengkap begitu kan. Ketika ada masalah kita juga tahu jalan keluarnya. Tapi nggak gugat sendiri tentunya kan ada teman-teman begitu. Tapi tujuannya apa sih? Tujuannya ya sebenarnya klasik sih ya, untuk membangun misalkan begitu kan, memajukan kesejahteraan dan lain sebagainya. Tapi kan nggak bisa sendiri juga kita. Tapi mungkin itu cita-cita semua caleg seperti itu. Ya betul, klasik lah. Tapi mungkin ada pandangan lain terkait dunia politik ini atau termasuk kalau nggak salah kan nyalon di Dapil Maja, Dapil 2 Kabupaten Lebak kan. Kecamatan Maja. Nah itu kan beda jauh tuh. Selama ini berkiprah di Kota Serang. Betul. Nah, besar di kuliah di Kota Serang, Iya. besar di Kota Serang, kerja di Kota Serang. Iya. Istri juga dapat orang Orang Makassar tapi di Serang. Makassar tapi tinggal di Serang Di kan. Serang, Nah, iya. kenapa harus Lebak yang dipilih? Karena saya lahir di Lebak, besar di Lebak. Jadi hanya lulus SMA kemudian kuliah di Serang. Dapat kerjaan begitu kan, dapat istri yang berdomisili di Kota Serang. Jadi sehingga betah lah kira-kira di Serang ya. Nah, di sana tempat kelahiran. Kemudian kalau kita bicara kontestasi kan harus ada pemilih kan begitu kan. Nah, mungkin secara matematis pemilihnya banyak saudara lah kira-kira begitu. Artinya mungkin secara kos politik tidak begitu besar. Mungkin kan. Emang besar juga tuh nyalon. Ya jalannya kan besar itu, ya kan? Jalan, kampanye, kemudian mencetak APK, begitu. Ya itu perlu kos politik, begitu. Perlu dana lah. Terus bukan lain-lain ya. Nah, untuk modal sendiri nih, modal yang disiapkan selain kos tadi, apa aja tuh? Modalnya tadi itu keinginan yang kuat. Lalu ya sebenarnya kalau bicara keahlian dan lain sebagainya banyak juga yang ahli begitu. Tetapi mungkin pertimbangannya ada sedikit pengalaman begitu kan, ada sedikit ilmu
mungkin saja ketika saya ditakdirkan jadi anggota DPRD Kabupaten Lebak 2024 dari Partai Golkar, ilmu yang sedikit itu bisa saya manfaatkan begitu untuk masyarakat lah pada umumnya di Kabupaten Lebak. Apa yang akan diperjuangkan? Banyak kan, ada komisi-komisi itu, komisi 1, 2, 3, 4 gitu kan. Ya komisi macam-macam lah, artinya dari mulai mungkin kesejahteraan umum yang jelas ya, lalu kemudian fasilitas umum, lalu kemudian apa ya, banyak lah. Ada sumber daya manusia. Untuk sumber daya Dapil alam, 2 sendiri apa yang Kang Wahyudi lihat kekurangannya, atau mungkin ada kelebihan yang harus dipoles lagi? Betul. Atau banyak kekurangannya, atau gimana tuh Begini, Kecamatan Maja? kalau berbicara Dapil 2 itu kan terdiri dari 5 kecamatan. Iya. Maja, Cipanas, Curug Bitung, Lebak Gedong, Sajira. Wilayah yang cukup luas. Tapi karena saya memang lahir di Maja, sebetulnya Dapil 2 ini begitu apa ya? Ada semacam kelebihan. Di Maja itu disebutnya penyangga ibu kota gitu kan. Hari ini ada perumahan yang begitu besar dengan pengembang yang kita tahu semua, Ciputra Group. Nah, ini juga mungkin perlu dikelola dengan baik oleh sumber daya manusia di sana. Begitu kan? Karena yang kita tahu biasanya semakin banyak pembangunan, begitu kan? Perumahan dan lain sebagainya, fasilitas umum. Biasanya warga masyarakat setempat tuh tersisihkan, begitu ya. Nah, tersisihkan. Ini mungkin kita akan mencoba bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang ada untuk kota baru itu kita bisa mempersiapkan sebagai warga lokal. Sehingga ya tadi nggak ketinggalan ketika ada warga luar kemudian datang, dia membawa skill, begitu kan? Dia membawa kemampuan yang mumpuni untuk memajukan Maja. Ya kita sebagai warga pribumi atau warga lokal harus bisa mengimbangi kan begitu. Ya, minimal sumber daya manusia sudah oke lah semua gitu. Seperti itu. Selain di pengacara, aktif di mana lagi? Hanya di pengacara. Pengacara, top jadi pengacara. Ya. Apa yang menarik selama jadi pengacara? Dari tahun berapa sih jadi pengacara? 2000, kalau terjunnya dari 2013. 2013 cuma fokus dari 2015. 2015. Ya kurang lebih 8 tahun lah, 8-9 tahun ya. Bang, abang ini murni politisi Golkar atau emang hanya nyalek tok di Golkar aja, atau tadinya di... Ini pertanyaan yang berat ini. Ini pertanyaan yang berat. Sebetulnya saya dulu itu non partisan, artinya saya tidak pernah bergabung dengan partai manapun begitu kan. Tetapi kalau sekiranya dengan profesi itu bisa membantu, artinya mungkin misalnya tadi itu gugatan di MK, ada tim kita misalkan maju, ya kita ikut. Tapi kan tidak partisan, artinya siapapun partainya yang kemudian membutuhkan itu, ya kita masuk. Tetapi di 2016 itu haluannya agak berubah. Saya bergabung dengan Gerindra waktu itu. Oh, 2016 itu. 2016 Partai Gerindra di bidang hukum sampai 2023. Oh, kemarin. Berarti Kemudian, baru nih jadi kader Golkar. baru. Kemudian saya mundur, gitu kan? Saya mundur. Saya mencoba peruntungan di Golkar seperti itu. Karena di Gerindra saya tidak pernah mencalonkan diri. Oh. Tidak pernah. Jadi hanya supporting begitu kira-kira. Kenapa harus Golkar, kan banyak tuh partai yang lain? Kalau pertimbangannya politisi murni mungkin pasti jawabannya akan begitu bagus ya. Kalau untuk saya karena memang baru bergabung, saya melihat pertama Golkar mempunyai regenerasi yang jelas. Gitu. Secara organisasi kepartaian, itu yang pertama. Yang kedua, melihat di Dapil 2, kita kembali lagi. Karena memang kita berbicaranya pemilih begitu ya, berbicara pemilih. Kenapa harus Golkar? Karena di Dapil 2 ini tidak ada perwakilan dari Golkar yang duduk di DPRD Kabupaten Lebak. Dari Golkar Dapil 2 tentunya. Walaupun memang ada 6 berapa kursi ya? 6 atau ya 6 kursi. Kalau tidak salah 2 kursi di Lebak 1 ya, di Rangkas Bitung 1. Di kecamatan kami yang tadi 5 kecamatan itu di Dapil 2 tidak ada perwakilan dari Partai Golkar. Sejak 2019.
kehilangan suara tuh. kehilangan suara begitu. Ya. Nah, saya melihat karena tadi Golkar secara regenerasi jelas, lalu kemudian partai besar lah tentunya, siapapun akan mengakui itu. Ya. Golkar adalah partai besar. Artinya dari sisi memperkenalkan diri, mengkampanyekan, Ya. tidak terlalu sulit. Ya. Begitu kan? Kuning, ya, identik sekali kan? Kuning, Golkar gitu kan? Ya, identik sekali. Sehingga ya itu saya berlabuh dengan Golkar atas pertimbangan-pertimbangan tersebut. Begitu. Nah, di lirik partai lain nggak selain, atau emang Ada yang ya, ada juga. Ada lah beberapa. yang coba Ya, maju dong dari sini gitu kan. Adalah 2-3 lah kira-kira begitu. Dan itu juga perlu pemikiran karena memang cukup menarik, cukup besar-besar juga partainya begitu. Ya, cuma tadi itu karena beberapa pertimbangan sampai akhirnya ya dilabuhkan di Partai Golkar. Nah, kalau misalkan jadi dilantik nih jadi Amin. anggota DPRD di Kabupaten Lebak, profesi lawyers itu mau dilepas atau mau terus aja jalan atau gimana tuh, Bang? Begini, amanat undang-undang partai politik memang orang yang berprofesi sebagai lawyer, berprofesi sebagai notaris, notariat ya, kemudian profesi lainnya ya, seperti mungkin apa namanya itu konsultan begitu ya, konsultan pajak ataupun itu harus nonaktif, berhenti sih tidak nonaktif ya. Mungkin KTA-nya tetap diperpanjang, kartu tanda advokatnya tetap diperpanjang, tetapi tidak boleh beracara. Oh, Begitu. tidak boleh ikut persidangan atau Tidak boleh, sama sekali tidak boleh begitu. Karena kalau seperti itu nanti duitnya kebanyakan. Jadi lawyer, jadi pengacara, jadi dewan juga gitu kan. Nah, nanti waduh bahaya nanti. Tapi nggak apa-apa. Kalau untuk konstituen kan. Oh iya. Untuk bantu. Boleh, bisa lah. Bantuan hukum bisa. Cuma bukan saya begitu ya. Paling teman-teman maksudnya yang memang. Atau mungkin hanya advice begitu ya. Tapi kalau misalkan beracara atau berpraktek secara langsung tidak boleh. Kalau kantornya sih banyak, kayaknya teman-teman saya juga banyak jadi dewan. Kemudian kantornya tetap berdiri, tetapi yang menangani teman-teman, junior-juniornya, misalnya partnernya yang dulu, yang bareng gitu. Berarti bakal karena regulasi itu ya? Karena regulasi, betul. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Nah, satu lagi nih yang menarik. Strategi apa yang ditawarkan untuk menarik simpati masyarakat? Karena kan, Akang ini kan lama di Kota Serang, sekalinya balik punya tujuan tertentu gitu. Sementara masyarakat sekarang udah terlalu pintar ya? Ya pintar gitu, menilai caleg ini banyak janji doang, segala macam gitu. Nah, strategi apa tuh yang ditawarkan ke masyarakat? Bahkan ada istilah ya, berbuatlah baik terus menerus. Hingga disebut caleg. Hingga Anda disebut caleg gitu kan. Nah, ini ada benernya juga sih. Strateginya tentunya karena memang basicnya orang hukum. Pertama-tama saya melakukan bantuan hukum secara gratis lah, secara cuma-cuma ya. Ada yang berkonsultasi, kemudian ada banyak banyak jenis lah kira-kira ya. Banyak jenis konsultasi, kemudian ada juga yang berperkara begitu kan, ada juga hanya minta pendapat itu. Yang pertama itu, yang kedua tadi itu karena saya lahir di sana, banyak kerabat-kerabat, saudara-saudara. Ya paling kita bersilaturahim. Safari politik lah kira-kira ya, safari politik, mengunjungi. Ya nggak banyak sih, seminggu atau 2 minggu sekali turun ke dapil, ngobrol begitu kan. Hanya sekedar ngaliwat kalau kata istilah orang sini kan. Nah, orang-orang Lebak sana kan ngaliwat, nongkrong di daun itu kan rame-rame. Ya obrolan-obrolan ringan ya. Karena kalau terlalu berat juga kadang disebut juga berlebihan gitu kan. Kadang juga kan kalau kita bicara aja isunya politiknya terlalu berat, ya mereka juga nggak paham namanya orang kampung kan gitu kan, yang misalkan usianya sudah 50 ke atas kan kadang aduh terlalu berat lah. Nggak paham juga mereka kan gitu. Mereka kan taunya hanya daerah maju, ya kan? Mau makan mudah, begitu kan? Sandang pangan papan itu mungkin tidak terlalu sulit didapatkan.
Kalau secara SDM Kecamatan Maja itu seperti apa sih? Secara SDM sebetulnya sudah maju loh. Kalau bisa disurvei ya. Maja, kita bicara hanya Maja ya, karena memang saya lahir di Maja. Bicara Maja, sepertinya satu desa, satu sarjana tuh bisa lebih gitu. Dan kebanyakan adalah ASN. Oh, di Maja itu. Ya, di negara. ASN, guru, kebanyakannya guru. Kalau selain Maja kan ada beberapa kecamatan lain. Kecamatan Curug Bitung, saya kurang begitu hafal. Tapi dulu kan Curug Bitung itu pemekaran dari Kecamatan Maja. Banyak juga di sana pengajar, kemudian sekolah-sekolah swasta ya, tentunya yayasan-yayasan begitu, pondok pesantren. Sama kan di Lebak Gedong kan ada Latansa itu berdiri. Lebak 2 itu sepertinya kalau kita bicara kota pendidikan mungkin bisa dikatakan kota pendidikan lah. Ada di sana beberapa pesantren yang besar begitu kan. Lembaga pendidikan, ya pasti sekolah negeri udah banyak sekali di sana. Terus PR-nya apa di sana tuh? Kalau misalkan Abang jadi apa nih yang akan didorong gitu? PR-nya sebetulnya kalau bicara PR selalu ada ya, banyak selalu ada keluhan-keluhan masyarakat dari mungkin yang terkecil sampai yang paling besar gitu kan. Ya tadi itu hari ini banyak pembangunan di Maja. Ini di Maja dulu ya. Di Maja banyak pembangunan, kemudian banyak perihal kasus tanah. Kepemilikan begitu banyak sekali tuh, tumpang tindih kepemilikan, lalu kemudian jual beli yang tidak sesuai dengan prosedur begitu ya, lalu kemudian beberapa hal memang mungkin secara jalan ya fisik jalan juga ada yang belum terjamah begitu ya, kemudian lembaga pendidikannya banyak begitu. Tapi sepertinya untuk penopangnya belum lihat seperti Taman Baca Masyarakat gitu kan, TBM, kemudian banyaklah hal-hal yang bisa kita benahi atau kita kerjasamakan dengan developer. Begitu. Karena sepertinya developer ini mensupport apa yang menjadi kegiatan positif di masyarakat. Seperti kemarin karena memang Citra Maja Raya itu sudah bagus sekali. MTQ di sana, yang Kabupaten Lebak itu kan, dikonsentrasikan di sana. Kemudian beberapa acara-acara besar di Kecamatan Maja. Karena kantor kecamatannya sudah berpindah. Kalau dulu di Desa Maja, sekarang di Desa Pasir Kembang. Yang dekat sekali dengan Citra Maja Raya. Siap. Begitu. Siap. Pemirsa Tribuners, cukup sekian perbincangan hari ini dengan Kang Wahyudi, caleg dari Dapil 2 Kabupaten Lebak. Terima kasih telah mengikuti acara bincang santai ini. Sama-sama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.